warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Yani sebagai fasilitator saya dan Ibu Zulkhairina sebagai pengajar praktik saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan praktik coaching untuk supervisi akademik untuk pada tahap yang pertama, yakninya pada tahap pra-observasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, yakninya Ibu Nunung Puji Ratna Ningrum. Berikut adalah video pra-observasi saya. Selamat pagi Bu Ratna. Selamat pagi Bu Kolbi. Bagaimana keadaannya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu Ratna sibuk pada pagi hari ini? Oh, kebetulan tidak mengajar, jadi tidak sih. Oh iya, saya meminta waktu Ibu Ratna sebentar ya untuk berbincang-bincang Bu mengenai observasi yang akan kita lakukan besok hari. Iya. Nah gini Bu, jadi tujuan saya ini adalah ingin mengobservasi Ibu Ratna dalam mengajar. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan-kemampuan Ibu Ratna dalam mengajar, mungkin yang bisa saya serap dari cara mengajar Ibu Ratna, atau mungkin juga nanti saya ingin mengetahui apa saja kekurangan murid kita dan sebagainya. Selanjutnya untuk sebelum observasi kita akan melaksanakan dulu tahap pertama dari supervisi akademik ini adalah pra-observasi. Pra-observasi ini tujuannya adalah agar kita sama-sama mengetahui bagaimana sih kesiapan Ibu Ratna untuk melaksanakan pembelajaran untuk esok hari. Nah, sebenarnya apa sih yang Ibu Ratna harapkan dari kegiatan supervisi akademik ini? Oke, saya berharap agar kita sama-sama meluangkan cara belajar kita, kemudian metodenya, mungkin ada perbedaan setiap guru ya kan. Iya. Oke, mudah-mudahan Ibu Kolbi juga bisa membantu saya dan saya bisa membantu Ibu. Ya, nanti kita saling berbagi informasi, bertukar pikiran ya Bu ya. Iya. Karena kita juga sama-sama guru matematika. Iya, Jadi seperti itu. ya, jadi kita bisa saling bertukar informasi tentang cara mengajar kita gitu ya. Iya. Besok itu Ibu Ratna kira-kira akan mengajarkan materi tentang apa? Oke, kebetulan saya akan ngajari tentang dimensi 3. Dimensi 3, berarti kita besok di kelas 2 ya Bu ya? Iya, kelas 2. 2 apa? Oh iya, alhamdulillah. Berarti materi kita juga sama karena sama mengajar kelas 2 juga untuk materi Iya. matematika ya Bu Ratna ya. Iya. Kira-kira tujuan pembelajaran Ibu besok yang akan Ibu laksanakan apa? Kalau untuk tujuan pembelajarannya, saya berharap siswa itu bisa mengetahui antara jarak titik A ke titik B dari dimensi 3 tersebut. Dimensi 3. Berarti dimensi 3-nya aspeknya ruang lingkupnya apa itu Bu? Apakah kubus, balok, atau semua bangun ruang? Oke, kebetulan seharusnya semua bangun ruang. Itu kebetulan saya menggunakan sistem berkelompok. Jadi satu kelompok itu bangun ruangnya masing-masing. Oh, Jadi tidak gitu. sama. Jadi menyebar gitu materinya. Untuk pembelajaran besok kira-kira kesiapan apa yang akan Ibu lakukan pada saat ini? Oke, kalau untuk sekarang ini Ya. sebelum pembelajaran minggu lalu kan saya sudah masuk, jadi saya sudah mengasih pancingan, ibaratkan tuh gambaran bahwasanya besok kita membahas ini, dan untuk membahas itu saya sudah membuat RPP, kemudian silabus, kemudian media pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti dan sebagainya. Dan sebagainya. Nah, selanjutnya strategi apa yang Ibu Ratna lakukan nanti saat pembelajaran berlangsung? Oke, karena untuk kelas 2 itu masih menggunakan K13, jadi saya menggunakan metode pembelajaran through state to state. Ya. Jadi saya sebarkan siswa yang berkemampuan lebih dari teman-temannya. Jadi saya bagi 4 kelompok. 4 kelompok. Iya. 4 kelompok. Berarti 4 kelompok. Setelah itu pembagian kelompoknya bagaimana Bu? Oke, kalau untuk pembagian anggotanya itu secara random, secara kelompok, kecuali orang yang 4 yang berkualitas tersebut untuk menyebarkan informasi yang sudah sebelumnya saya kasih. Oh, berarti yang siswa yang berkemampuan. Iya, kemampuan lebih. Nah, gitu. ya. Berarti nanti mereka diharapkan akan berbagi informasi dengan kawan-kawan Iya. yang lain begitu ya Bu ya. Nah, selanjutnya Bu, nanti bisakah Ibu Ratna ceritakan strategi detailnya dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajarannya? Oke, karena kami ini menggunakan metode pembelajaran to stay kemudian kita K13, jadi
saya menyuruh satu kelompok itu membuat medianya sendiri. Oh, membuat media sendiri ya. Iya, agar memancing mereka bahwasanya matematika itu tidak semengerikan itu, seperti itu. Iya. Harus menyenangkan gitu. Jadi kalau sesuatu yang menyenangkan kan siswa lebih gampang menerima materi kita. Iya. Jadi anak-anak disuruh membuat media pembelajaran sendiri. Iya, jadi- Nah, kira-kira dalam dimensi 3 ini media apa yang Ibu Rana suruh buat anak-anak? Oke, karena di sini kan banyak pertanian, bentuk pertanian Iya. ya. Terus kemudian banyak kelapa juga, jadi kita gunakan itu aja gitu. Jadi nggak usah seperti kayak lidi. Nah, jadi lidinya tuh dibersihkan, kemudian nanti disambung dengan biji kopi. Oh, Jadi biji kopi. tanpa harus ada limbah plastiknya Oh, gitu. gitu. Ramah lingkungan. Sangat Heeh. kreatif sekali ya Bu ya, Iya. dan juga menyenangkan, dan juga bahan-bahan yang tersedia untuk membuat media pembelajaran ini ada pun di sekolah Iya. seperti itu, sehingga memunculkan kreativitas kepada siswa ya Iya. Bu ya, dan melalui aktivitas tersebut mereka juga menyenangkan jadinya Iya. pembelajarannya. Jadi tidak fokus di kelas saja gitu. Iya, sangat menarik ya Ibu Rana, karena memang ya kita di SMK Pertanian ini notabene-nya siswanya itu praktek. Jadi kalau belajar di dalam kelas agak membosankan bagi mereka Iya. tentunya. Bagus sekali Bu. Nah, selanjutnya dalam strategi Ibu tersebut nanti evaluasi yang Ibu gunakan seperti apa? Oke, dari evaluasinya itu saya lihat apakah siswa itu lebih dominan dengan gurunya yang menjelaskan atau temannya yang menjelaskan, atau sebagai teman sebaya seperti itu. Iya, iya. Biasanya kan ada sebagian siswa yang lebih suka gurunya yang menjelaskan, ada sebagian siswa yang lebih suka dengan temannya yang menjelaskan, mungkin lebih detail karena lebih satu orang gitu kan. Berarti per kelompok itu Ibu buat medianya itu sama setiap kelompok atau berbeda-beda? Berbeda-beda. Misal Berbeda. kelompok satu membuat kubus, kelompok Oh, dua gitu. balok seperti itu, prisma dan limas. Limas. Nanti setelah apa kan nanti kan Ibu Rana memberikan sebuah soal ya Iya. untuk evaluasi. Iya, Soal yang misalnya Ibu kayak- kasih. Iya. Nah, apa kerja kelompok saja seperti itu? Itu soal untuk mengevaluasi bahwasanya kan mereka sudah mencari materinya dulu. Saya cuman hanya memancing, Iya. misal memancing tuh nggak memberikan materi bahwasanya gambarnya seperti ini loh nak gitu. Oh, gitu. Kan kebetulan kita juga sekolah memperbolehkan membawa HP, jadi itulah yang nanti dimanfaatkan. Jadi mencari Berat. informasi. Berarti siswa dibebaskan untuk mencari informasi Iya. di media sosial atau di internet ya Bu Iya, ya. boleh. Oh gitu. Apakah Ibu Rana share link tertentu atau memang mereka dibebaskan untuk mencari apa saja yang mereka pahami? Oke, mereka mencari yang mereka pahami. Jadi bukan fokus dari saya. Saya Oh, hanya gitu. mengevaluasi dan melihat apakah perkembangannya baik atau tidak seperti itu. Apakah metode ini berhasil atau tidak. Oh, bagus sekali Bu Rana. Nah, Iya. dari strategi yang Ibu jelaskan tadi yang cukup bagus sekali sehingga menimbulkan siswa tersebut secara mandiri dalam belajar ya Bu ya. Karena kita juga sama-sama ketahui ketika siswa menerima dari kita, karena mereka menganggap itu kegiatan yang membosankan. Iya. Ya, lebih baik dia mencari sendiri agar nempel di otaknya matematikanya Iya. itu. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan Bu, area pengembangan kompetensi Ibu apa yang ingin Ibu capai dalam mengajar? Kita kan sebagai guru banyak kompetensi yang harus kita miliki ya Bu ya. Iya. Jadi pas observasi ini Ibu ingin mengembangkan kompetensi Ibu bagian mana seperti itu? Oke, kalau untuk kompetensi saya sendiri, saya ingin lebih mengembangkan strategi-strategi dan metode yang sudah ada untuk diri kita sendiri. Misalnya, kan siswa itu kan lebih random gitu kan. Jadi dia lebih suka kalau kita metode pembelajaran kita atau menyampaikan kita tuh lebih kreatif gitu. Jadi saya pengen lebih kreatif lagi, kemudian lebih mengembangkan metode mana sih yang lebih mampu dan bisa diterima dengan siswa dengan baik. Seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, setelah melaksanakan pembelajaran nanti seperti sebelumnya, Bu Rana pasti juga telah melaksanakan strategi-strategi yang berbeda sebelumnya ya. Nah, dari strategi-strategi yang ada, apakah strategi yang saat observasi ini menurut Ibu Rana yang paling baik atau bagaimana? Oke, kalau untuk materi itu kan beda-beda ya setiap ini. Tapi kalau untuk dimensi 3 ini saya lebih suka untuk state tersebut. Kenapa? Karena dianya lebih menyebar gitu. Iya, karena kan satu materinya itu kan dia setiap bangun ruang itu kan banyak. Iya. Jadi kalau setiap satu kelompok itu masing-masing sudah memahami, kemudian berpresentasi, kemudian kelompok yang lain pun akan menerima
dengan materi yang lain gitu, bukan materi yang sama. Jadi nanti ada presentasi kelompok juga ya Bu ya? Iya, kemudian nanti ada dua kemungkinan Bu. Kalau biasanya kan kalau untuk presentasi itu kan biasanya cuma dilihat saja. Kemungkinan besar ada nanti yang bagian yang 4 orang yang berkemampuan tersebut nanti ditukar ke kelompok yang lain. Jadi gitu. rolling gitu iya. Ya. Jadi tugasnya untuk menjelaskan materi yang ada di kelompok mereka. Ya, baiklah Bu Rana. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Rana, sangat bagus sekali strateginya dalam observasi besok hari. Mudah-mudahan besok kegiatan kita untuk observasi lancar ya Bu ya. Semoga Ibu Rana juga tidak terbebani dengan kegiatan pada observasi kita kali ini. Baiklah, sekian untuk tahap pra observasi kita pada hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Tugasnya kemarin sudah sertifikasi untuk tentang dimensi 3? Belum. Oke, saudari Ibu absen, silakan duduk secara berkelompok. Cari bahannya di data dimensi 3-nya sesuai dengan yang kamu buat. Berarti kalau misalnya dimensi 3-nya segi 4, segi 4. Apa tuh bentuknya? Umbus. Nah, berarti segi 4 bentuk umbus. Dicari di situ. Yang tengah, ini apa namanya? Prisma. Berarti segi 3 prisma. Kemudian yang sini apa namanya? Mas. Mas. Yang sebelahnya? Di mana Pak? Umbus. Yang paling dalam siapa? Kamu cukup nak? Ini harus panjang, ini yang pendek, dipatahin aja. Gilo nih, kulitnya. Silakan di itu searching bahannya, ditulis dulu nanti baru saya kasih pelatihannya sesuai dengan materi. Cari. Silakan dibuka dengan dipatahin dikit, diukur nak, jangan sampai itu melewat. Iya Bu. Kalau sudah baru nanti kita makanya dipatahin. Cari dimensi 3. Cepat dikit di. Nah, dimensi 3. Belum baru cari. Woi. Sabar, dempak. Potong foto dari Kamis sampai Jumat. Bi, koda. Bi. Pesninya 30. Yang lepas itu sebagian diatur bentuknya, sebagian nanti cari bahannya, jangan kita aja nanti udah selesai. Setelah itu kan kita masuk semester ya. Soalnya suatu kubus PQRS TUVW sudah mempunyai panjang rusuk, cari rusuknya berapa? Sudah? Nah, cari rusuknya tuh ya. Titik O pada PQ sehingga PO bagi OQ sudah sama dengan
berarti ini itu dibuat ya A, B, C, D, E, F sampai H. Hah? Sudah? Yang berapa? Kemudian AE-nya berapa? Dan AE-nya berapa? Cari AE dari situ ya. Kamu sendiri. Sudah? Sudah? Titik P dan Q masing-masing titik tengahnya D. Ukur kok. Terus kok. Ya, cukup. Kamu udah dapat hasilnya? Belum? Makanya dibuat di kertas diukur aku. Nah, coba ukur. Udah diukur Bu. 11. Nah, tulis. Jadi soalnya kok lebih dah. Galon tipis apa? Taruh di dinding, tempel juga boleh. Terserah kamu nggak boleh semua. Terserah mau tulis di meja juga udah apa-apa. Yang penting bisa naik ya, Dek, huruf angkanya. Kita adain dulu bendanya. Iya, kakek pula. Ini makannya nah. Hah? Siapa betul? Apa kayak koda? Nah, tuh. Coba deh. 14, 13, 14. Lurus-lurus lah, tuh pencong tak tuh. Nanti kalau di apa dicari pakai rumusnya kira-kira sama enggak tegak lurus kamu sama yang ini? Iya, pakai rumusnya kayak. Iya. Kita harus pakai bukti ya, nggak harus pakai rumusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia dan deg-degan. Ibu Kolbi dan Ibu Ratna. Bu Ratna, perkenalkan saya Ibu Zulairina. Di sini saya sebagai PP, pendamping praktik, pengajar praktik untuk calon guru penggerak. Jadi nanti prosesnya ini kan sebenarnya proses pasca observasi. Jadi nanti mungkin yang dibahas nanti tentang observasinya. Nah, namun nanti Bu Rana nggak usah grogi, anggap saya nggak ada, saya nanti begini. Nah, jadi pokoknya anggap saya patung aja atau lemari gitu ya. Jadi kita akan melaksanakan coaching. Sesungguhnya tujuannya itu adalah untuk melihat yang diuji itu bukan Bu Ratna, tapi Bu Kolbi. Kita ingin melihat apakah Bu Kolbi sudah mampu melaksanakan coaching. Nah, itu tergantung dari apa yang dia sampaikan nanti. Nah, sebelum kita mulai, saya mengingatkan ke Bu Kolbi, jadi ini bukan untuk Bu Ratna, tapi untuk Bu Kolbi, yaitu terkait dengan prinsip coaching. Prinsip coaching itu ada 3 ya Bu Kolbi ya. Ada kemitraan, ada proses kreatif, ada memaksimalkan potensi. Yang termasuk kemitraan itu yang pertama, tujuan ditetapkan oleh rekan sejawat. Tapi nanti tinggal bagaimana caranya Bu Kolbi mengarahkan sehingga itu muncul sama rekan teman sejawatnya Bu Ratna. Kemudian tidak menggurui atau memberikan saran nasihat. Jadi tidak memberikan saran, tidak memberikan nasihat kepada rekan sejawat pada saat diminta saran berbagi pengalaman. Karena kalau mau saran itu nanti urusannya setelah selesai coaching. Oke, selesai coaching kita udah selesai, bagaimana untuk minta saran dong boleh. Tapi saat coaching itu tidak dilakukan. Nah, kemudian termasuk proses kreatif kriterianya pertama percakapan 2 arah. Ada yang bertanya, ada yang menjawab. Namun rekan sejawat yang lebih banyak berbicara. Jadi itu yang harus dipastikan. Kemudian
mendengarkan, mengulang atau merangkum perkataan rekan sejawat dan bertanya. Itu tugasnya Bu Poldi. Kalau merangkum kira-kira lebih banyak yang bicara atau lebih banyak rangkuman? Yang bicara Rangkuman itu biasanya kan dari yang berbicara. dari yang berbicara. Terus nanti Bu Poldi merangkum. Merangkum itu berarti lebih panjang atau lebih pendek? Lebih pendek. Sangat pendek. Yang namanya rangkuman, bayangkan 5 bab, 10 bab, rangkumannya hanya beberapa gitu ya, tidak sampai 1 halaman. Artinya merangkum saja. Berikutnya adalah pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan yang sifatnya menggali. Jadi bukan pernyataan, tetapi pertanyaan. Nah, berikutnya untuk memaksimalkan potensi, prinsip coaching yang ketiga yang dilakukan adalah percakapan menghasilkan tindak lanjut yang konkret. Tindak lanjut konkret berasal dari rekan sejawat. Kemudian yang terakhir, percakapan ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Berarti yang menyimpulkan siapa? Rekan sejawat. Rekan sejawat. Artinya apa yang didapatkan dari hasil coaching hari ini. Oke, siap? Siap, saya akan tutup mulut sampai Bu Poldi menyatakan bahwasanya coaching selesai. Oke? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Ratna. Selamat siang. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu Ratna sibuk pada hari ini? Terus ya, Alhamdulillah. Tidak ada jam ngajar? nggak ada lagi kosong. Alhamdulillah ya Bu ya. Saya mau minta waktu Ibu Ratna sebentar untuk membahas bagaimana kemarin 2 proses supervisi akademik yang kita lakukan kemarin untuk coachingnya kemarin yang sudah kita observasi ya Bu ya. Selanjutnya kita sudah juga observasi. Nah, dari obrolan sekarang ini saya ingin mengetahui dari Bu Ratna. Nah, dari obrolan kita sekarang ini apa yang ingin Bu Ratna dapatkan dari obrolan pada saat sekarang ini? Mudah-mudahan dari obrolan kita ini ya strategi dalam pembelajaran metode yang kita ajukan itu bisa lebih ditingkatkan lagi, bisa lebih mudah dipahami dengan siswa, apalagi dengan cara yang sekarang. Iya. Baiklah Bu Ratna, ini kan ingin meningkatkan ya strategi pembelajaran dalam kelas supaya pembelajaran juga lebih menyenangkan tentunya ya. Nah, setelah kita melaksanakan observasi kemarin Bu, bagaimana perasaan Bu Ratna? Yang jelas tuh lebih mudah lah gitu. Lebih mudahnya tuh dalam ibaratkan dalam 1 hari atau 2 hari materi itu langsung selesai. Langsung selesai ya. Iya. Nah, baiklah Bu. Nah, kemarin kita kan sudah melaksanakan pembelajaran pada saat observasi. Nah, setelah Ibu Ratna melaksanakan pembelajaran, tujuan pembelajaran yang kemarin Ibu Ratna ungkapkan pada saat pra-observasi dengan wawancara sebelumnya, apakah itu tercapai? Alhamdulillah tercapai, meskipun ada sedikit poin yang tidak tercapai ya. Misal seperti masih ada beberapa siswa yang belum mengerti mana yang harus titik A ke C ini jaraknya berapa, masih ada sebagian. Cuma ibaratnya kalau dari persentase itu 85% sudah tercapai ya. Apa namanya tuh terkait dengan pembelajaran Ibu Ratna, apa hal baik yang sudah Ibu dapatkan saat observasi tersebut, saat Ibu Ratna mengajar, apa hal yang baik yang sudah Ibu lakukan? Mungkin dari siswanya ya, dari siswanya itu lebih gak banyak tidurnya, jadi lebih enjoy karena mereka lebih asik aja kan, dia yang mencari, dia menemukan, dia mendiskusikan seperti itu. Jadi bukan hanya dari saya saja, tapi emang mereka lah yang berinisiatif untuk mencari sendiri. Itu hal yang sudah baik, itu berarti perlu dikembangkan ya Bu ya, untuk menuju ke lebih baik lagi. Lanjut, apakah ada hal-hal yang kurang kemarin saat observasi kalau menurut Ibu Ratna dan perlu diperbaiki lagi untuk kedepannya? Yang mungkin dari seperti fasilitasnya ya, fasilitas misalnya seperti siswanya tuh emang harus perlu kitanya yang kesadaran siswanya gitu, harus kitanya yang ayo seperti itu. Seharusnya berbeda itu sebenarnya sudah tanpa harus disuruh pun sudah ngerti seperti itu. Jadi kita harus menimbulkan kesadaran siswa ya siswa dalam belajar. motivasinya. Selanjutnya
apa namanya, untuk menyadarkan siswa tersebut secara dari dalam diri dia gitu kan, agar belajar, tidak perlu disuruh-suruh lagi. Nah, apa kiat-kiat ibu dalam menumbuhkan rasa apa namanya kesadaran siswa tersebut? Kalau saya sendiri sih dengan cara buat kelompok itu, dari kelompok itu nanti akan sejauhnya ya menegur dia, jadi secara tidak langsung menumbuhkan rasa tanggung jawab ke kelompok mereka, karena sudah ada perjanjian dari awal bahwa saya setiap satu kelompok itu emang nilainya random. Jadi kalau seandainya salah satu siswanya yang tidak mengikuti aturan dalam kelompok tersebut, maka kelompok itu yang akan merugi. Jadi apa namanya itu Bu, terkait rencana Ibu Ratna kemarin, kapan kira-kira rencana Ibu tadi untuk memperbaiki apa kesadaran siswa, kapan Ibu mau melaksanakannya seperti itu? Dari evaluasi yang kemarin mungkin minggu depan untuk pertemuan selanjutnya lebih ditingkatkan lagi tanggung jawabnya, kemudian biar lebih mudah dianya untuk berkomunikasi dengan temannya. Nah, kalau bagaimana cara Ibu Ratna itu meningkatkan motivasi siswa, tanggung jawabnya terhadap tadi seperti itu? Nah, yaitu kalau siswa itu lebih suka dikasihnya individunya dulu. Maksudnya individunya adalah nggak bisa kalau seandainya kita ngomongnya ini cuma sama si A. Biasanya kalau kita kerja kelompok itu hanya yang pintar saja yang mengerjakan. Nah, jadi emang harus dibilang bahwasanya kalau misalnya satu orang saja tidak mengerti, maka keseluruhannya nggak akan dapat nilai. Jadi mau tidak mau orang itu yang pintar, yang pokoknya nggak mau memberikan motivasi ke siswa lain atau tidak mau mengajarkan ke siswa lain, akhirnya mau dia yang menumbuhkan itu, kemudian kawannya pun jadi lebih terbuka seperti itu. Berarti pembagian kelompok kemarin seperti yang sudah kita observasi kemarin ya tadi, berarti pembagian kelompoknya ada yang dalam satu kelompok ada yang kemampuan tinggi ya. Nah, berarti kalau menurut Ibu Ratna, apa manfaatnya bagi siswa yang berkemampuan tinggi tersebut menjelaskan ke temannya padahal dia sendiri udah ngerti gitu kan? Mungkin lebih itu ya, lebih daya ingatnya jadi lebih lama. Ya meskipun dia ngerti dalam sekedar itu aja, cuman harus bisa kejangkau yang lebih lama seperti itu. Tapi kalau misalnya kita sharingin dianya disuruh menjelaskan temannya, jadi kayak menjelaskan temannya itu lebih rileks, habis itu untuk konsultasi juga udah nggak gabut lagi seperti itu. Jadi lebih meningkatkan kompetensi dia lebih banyak lagi, itu tidak merugikan. Kalau manfaat dari terhadap teman yang dijelaskan yang notabene yang tadi yang kemampuannya agak rendah dari yang tinggi gimana itu? Apa Jadi manfaatnya? lebih bersemangat gitu, karena temannya sendiri kan yang menjelaskan gitu, bermotivasi, ayo kamu harus bisa seperti itu. Kalau guru untuk mengontrol semua siswa ibaratnya seperti 20 orang tidak mungkin gitu, satu-satu diajarkan. Kalau sama teman sejauh kan otomatis ya satu dan kamu ngerti nggak ngerti, nah coba saya jelaskan seperti itu. Jadi lebih kerjasamanya sih, Kolaborasi. Iya. Nah, kalau menurut Ibu Ratna untuk apa namanya untuk tindak lanjut ke depannya nanti, siapa yang rasanya yang bisa membantu Ibu dalam pelaksanaan pembelajaran seperti kan tadi ada beberapa hal yang harus diperbaiki ya Bu ya. Kira-kira Ibu Ratna siapa yang bisa membantu Ibu Ratna untuk apa namanya memperbaiki kualitas pembelajaran ke depan? kalau ini dari bentuk segi siswanya atau yang membantu ini siswanya atau Nah, terserah Bu Ratna, siapa yang rasanya Kalau bisa membantu kan gitu. gini, kelompok itu kan emang berempat kelompok. Iya. Jadi kan dari masing-masing kelompok itu kan emang ada yang berlebihan, lebih seperti itu. Berarti yang 4 ini yang harus didongkrak dulu. Oh gitu. Iya. Berarti diajarkan lebih dulu dari teman-temannya. Oh gitu. Nah, istilahnya berarti dapat saya ambil pelajaran di sini ya Bu ya, karena cukup menarik kemarin pembelajaran yang kita laksanakan kemarin ya. Saya pun juga hadir di sana. Cuman ya memang dari segi Bu Ratna sendiri ada beberapa yang harus diperbaiki ya Bu ya. Nah untuk Bu Ratna tetap semangat ya Bu Ratna ya. Semoga percakapan ini ada manfaatnya bagi kita berdua gitu ya. Kalau menurut Ibu Ratna bagaimana setelah percakapan ini, masih adakah yang
harus diperbaiki atau yang mengganjal di hati ibu gitu? Kalau untuk diri saya sendiri menjadi sebuah gimana ya, frekuensi lah untuk saya, maksudnya ibaratkan jadi contoh sama saya karena kan ibu juga guru matematika, jadi kita masih bisa tetap sharing, kita tahu bahwasanya oh kurang saya ternyata di basic ini ya gitu, jadi bisa tanya-tanya sama Bu Claudine. Berarti sama-sama berbagi informasi, Iya. berbagi pengalaman ya Bu ya. Nah, dari percakapan ini apakah ada enggak Bu yang mau ditanyakan untuk saya gitu? Oke, kalau untuk Bu Claudine nih, kan kalau siswa kita ini emang lebih karena banyak apa ya, tidurnya tuh kurang, jadi kan banyak tidurnya gitu. Kan tidak semua mata pelajaran itu bisa digunakan metode. Kira-kira kalau seandainya yang pembelajaran tidak bisa menggunakan metode yang udah seperti itu, gimana cara mengatasi siswa yang mudah tidur gitu? Kalau Biar lebih enjoy aja gitu, meskipun kita sudah semangat gitu, cuman ada sebagian siswa yang tidak mau bisa menyerap itu gitu, malah lebih suka tidur gitu, mungkin karena masa tidurnya tuh lebih kurang gitu. Nah, kira-kira yang menyebabkan siswa tersebut masa tidurnya itu kurang menurut Bu Ratna itu apa? Menurut saya gadget. Gadget ya. Iya. Karena kita tidak bisa memungkiri Iya. bahwasanya gadget itu memang sebuah hal yang pokok sekarang bagi siapapun seperti itu. Kira-kira kalau menurut Ibu Ratna untuk mengatasi hal itu apa yang harus dilakukan untuk siswa tersebut agar penggunaan gadgetnya bisa dikurangin gitu, jadi waktu tidurnya itu bisa stabil gitu. Kalau kemarin itu saya udah pernah mencoba, saya kasih misalkan PR di rumah biar dia ngerjain, ternyata gagal juga. Jadi jalan salah satunya kayaknya tuh nggak boleh ngajar tuh di kelas, harus di luar. Kalau di luar otomatis nggak bakal bisa tidur. Iya. Tapi kalau di bangku tuh kan dia naruh kepala aja udah hilang nyawanya. Kira-kira kalau menurut Ibu Ratna di luar itu di mananya nih kalau di sekolah ini? Kalau di sekolah ini mungkin kalau untuk kayak ATP kita arahkan ke lahan. Karena lahan kan ada pemetaan tanah. Ya. Seperti itu. Kalau untuk perikanan berarti di kolamnya. Kolamnya gimana caranya? Ayo, kan dia sekali berbasah-basahan tuh. Nah, jadi ayo silakan masuk. Nah, kita tengok perkedalamannya sebelum diukur secara fakta dan diukur secara data. Apakah sama apakah tidak seperti itu. Bisa juga kita kaitkan dengan dimensi 3 tadi Iya, ya, Bu, ya. sebenarnya dimensi 3 bisa untuk kita masuk ke kolam. Ke kolam. Iya, jadi lebih semangat. Semangat ya, Bu ya. Kapan nih Bu kira-kira kita akan menindaklanjuti misalnya kita mau keluar kelas belajarnya? Kapan nih kira-kira? Mungkin bisa jadi minggu depan atau 2 minggu yang akan datang, karena kalau seperti itu emang harus dikasih Jadwal khusus. iya jadwal khusus, harus disamakan dengan guru produktifnya juga, jadi bisa selaras, bisa kolaborasi. ya. Iya. Nah, baik Bu Ratna, terima kasih atas kerjasamanya dan terima kasih atas kesempatan dan waktunya karena telah membantu saya juga untuk melaksanakan coaching untuk supervisi akademik ini. Nah, saya harap melalui kegiatan ini kita sama-sama bisa berkolaborasi sehingga bermanfaat bagi kita sendiri dalam proses belajar mengajar siswa kita dan juga bermanfaat untuk sekolah SMKPP kita ini. Nah, terima kasih yang saya ucapkan kepada Ibu Ratna yang telah meluangkan waktunya sekali lagi. Ya Bu ya, terima kasih, tetap semangat terus Bu Ratna. Baiklah, berikut percakapan pasca observasi kami bersama Ibu Nunung Puji Ratna Ningrum yang mana notabene juga adalah guru matematika sama guru matematika. Nah, baiklah, saya akhiri percakapan pasca observasi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeay.